Siapa? Sudah ya? Oke, kalau sudah siapa yang pimpin doanya? Mas, Mbak, siapa? Biar segera kita mulai hari ini pembelajarannya. Kita doa sampai ngaji dulu. Kalau nggak ada, saya minta ketua kelas untuk pimpin ngaji. Ketua kelasnya cowok apa cewek? Honda, Pak. Cowok, Pak. Cowok, Pak. Cowok, oke. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin ngaji. Terus pengurus yang lain, wakil atau sekretarisnya ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, silakan itu yang mimpin doa. Ya, ada yang mimpin ngaji, ada yang mimpin doa. Oke, disendiriin aja mimpin ngajinya siapa, mimpin doanya siapa. Begitu ya. Silakan Mas pengurus ketua kelasnya yang mimpin ngaji, ngajinya yang dibaca adalah Al-Fatihah sama 3 surah terakhir di juz 30. Bisa? Terus yang pimpin doanya, adalah kalian udah punya pedoman doa pagi? Siap, sudah, Pak. Siap, sudah, Nah, Pak. itu dipakai ya. Oke. Kalau gitu boleh dimulai. Ngaji dulu, Pak. Silakan. Iya, ngaji dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah, silakan doa pagi yang dipimpin oleh ketua kelas tadi siapa? Oke. Ya. Silakan. Mas. Doa paginya? Saya, Pak. Ini. Oke, silakan. Yang non muslim silahkan menyesuaikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, dengan memuji syukur kehadirat-Mu di pagi yang penuh berkah ini, kami mohon kekuatan lahir dan batin untuk menjalani aktivitas belajar pagi hari ini. Kami yakin dengan ridho-Mu, kami mampu menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan pelajar dengan derajat mulia di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, di masa pandemi ini, kami mohon Engkau curahkan semangat yang kuat gigih tanpa kenal menyerah untuk mengibarkan janji keberhasilan dan menorehkan prestasi belajar yang Kau ridhoi. Mempertahankan dan menambah prestasi lebih gemilang lagi di bawah naungan rahmat-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Penyantun, kami mohon Engkau jadikan generasi Moklat ini menjadi generasi yang tawadu padamu, pada orang tua dan guru, rukun dalam hidup, sopan dan santun,
dalam bersikap serta Amin. luhur dalam berakhlak. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon Kau berikan penerang hati dan kecerdasan pada kami dengan cahaya hidayah dan kemarifatan-Mu. Kami mohon Amin. Engkau bukakan pintu rahmat-Mu, agar kami mudah memahami ilmu dan mengamalkan ilmu dalam menggapai cita-cita hidup dan derajat mulia di sisi-Mu. Ya Allah, Amin. berikanlah kami kemudahan, kepahaman laksana para nabi dan kekuatan hafalan laksana para rasul dengan ilhamnya para malaikat, agar mudah memperoleh kemanfaatan ilmu untuk selalu taat beribadah kepadamu. Ya Rob, Amin. semoga pelaksanaan belajar ini berjalan dengan lancar dan sukses dengan ridho-Mu. Jadikan sekolah ini sekolah Amin. unggul dalam olahraga, olah rasa, olah rasio, dan olah ruh. Dan teguhkan iman takwa kami. Luaskan Amin. pengetahuan dan teknologi di sekolah kami dengan ciri khas IT kami. Ya Allah, Amin. terima kasih atas segala karunia-Mu, rahmati kami, ampunilah kami, serta berkailah hidup kami, orang tua kami, guru kami, agar kami mampu Amin. menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kami. Jadilah Amin. keluarga besar SMK Telkom Malang dan lembaga yang kami banggakan ini agar jauh dari bala-bala dan musibah. Ya Allah, kami mohon Kau kabulkan doa kami yang tiada sempurna ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada kalian semuanya, otomatis kepada petugas juga yang sudah mimpin doa pagi hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu amal terbaik kita di pagi hari ini, ya, diawali dengan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan ke depannya atau sampai nanti sore, sampai kita tidur lagi, kita melakukan sesuatu hal yang baik pula. Baik, teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya, karena kita masih seumuran kok. Kalian umur berapa? 15 ya, 14, 15 ya? Ya, saya juga umur ya segitulah, masih 20-an gitu ya. Oke, seperti kata pepatah, katanya tak kenal maka kita kenalan, ya, ta'aruf. Ta'aruf kalau dalam bahasa Arabnya ya. Kalau dalam pepatah yang lain, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu, siapa saya, siapa kalian, nanti biar saling kenal lah. Dan kita hari ini belajar apa gitu ya. Nah, baik teman-teman, sebelum saya berkenalan, nanti jangan lupa kalian melakukan screenshot terkait dengan pembelajaran hari ini, karena ada presensi ya, ada presensi yang harus kalian isi nanti di pertengahan pembelajaran ya, di pertengahan pembelajaran itu ada presensinya. Silahkan di situ kalian isi, nanti linknya akan saya share di kolom komentar. Kalian isi sesuai dengan apa adanya ya, apa adanya yang sekarang gitu. Baik, seperti saya bilang tadi, saya kenalan dulu ya. Saya izin share konten kepada petugas. Petugasnya ada? Ini petugasnya mana nih? Halo petugas. Petugasnya ada nggak? Saya izin share konten ya dulu ya. Boleh ya? Mas apa Mbak ini operatornya? Oke, ini nama saya Diaur Rahman. Sudah kenal belum? Sudah kenal apa belum? Belum. Itu nama saya. Belum, Nah, Pak. Belum, Oke, Pak. itu ya. Itu nama saya. Kesibukan saya apa sekarang? Saya sebagai konsultan fisika itu mudah di SMK Telkom Malang. Oke, dibaca. Konsultan fisika itu mudah. Loh, Pak, kok nggak sesuai dengan hati nurani saya ya bahwa fisika itu mudah? Ya, nanti ya memang di awal saya akan memperkenalkan bahwa fisika itu mudah. Kenapa? Karena ya pada dasarnya mudah. Fisika itu mudah sebenarnya. Yang nggak terima nggak apa-apa. Silahkan nanti WA saya nggak terima Pak, silahkan. Tapi yang saya rasakan sampai saat ini ya fisika itu ya mudah gitu. Oh iya Pak, mudah-mudahan bisa. Ya mungkin itu apa yang namanya tergantung dari pengalaman kalian selama 3 tahun di SMP gitu ya. Karena kalau pengalaman saya selama ini sih fisika itu mudah. Nah, tuh. Mudah-mudahan nanti kalian juga bisa mudah memahami apa yang saya pahami dan apa
yang akan saya sampaikan terkait dengan fisika itu. Nah, selain saya konsultan atau pengajar di fisika di SMK Tegal Malang, saya juga lagi menekuni slide designer PowerPoint. Jadi membuat slide PowerPoint di mana diusahakan selama ini kan PowerPoint modelnya kayak gitu-gitu aja. Nah, ini sekarang kita nyoba PowerPoint itu bisa lebih visual, bisa lebih bagus kelihatannya di mata peserta pelajar gitu ya, misalkan. Atau kalau kalian misalkan presentasi ke gurunya biar kelihatan bagus di mata gurunya gitu. Biar tidak hanya teks yang begitu banyak, biar tidak gambar yang begitu banyak dan tidak ada estetikanya gitu. Nah, ini salah satu slide yang saya buat. Dan materi-materi fisika yang saya share nanti di LMS itu juga saya buat dalam bentuk PowerPoint, saya desain dalam bentuk PowerPoint. Nah, selain saya slide designer, saya juga konsultan Olimpiade Fisika SMP, SMA, atau sederajat. Jadi saya masih membina beberapa siswa untuk persiapan mengikuti Olimpiade Fisika seperti Olimpiade OSN, kalau dulu OSN, kalau sekarang KSN, kompetensi sains nasional. Kalau dulu kan Olimpiade sains nasional. Saya juga masih membina itu, gitu ya. Nah, itu sekilas terkait dengan saya. Nah, saya bisa dihubungi di mana? Nah, saya bisa dihubunginya di sini ya. Ini kontak saya, ini nomor WA saya, ada 0823 3101 4657. Itu kalian boleh WA saya kapanpun ya. Nanti dibalasnya ya selama tidak ada, selama saya bisa balas, insya Allah saya balas. Dan saya juga punya IG ya, di situ IG-nya uung.diaur aja, silahkan di follow IG-nya. Terus saya juga punya IG khusus untuk belajar fisika, yaitu namanya Belajar Fisika Yuk gitu ya. Dan juga punya YouTube-nya juga Belajar Fisika Yuk. Dan video yang saya di LMS itu adalah yang saya di YouTube juga. Nah, itu sekilas dari sebelum kita lanjut. Kan nggak masalah. Apakah ada pertanyaan dari kelas 10 RPL1 ya semuanya ya, RPL1 ya? Enggak ada? Kalau nggak mau open mic bisa di chat ya, bisa di kolom chat. Baik, kalau nggak ada, saya akan mengenalkan materi kita selama 1 semester. Selama 1 semester ini materi kita apa saja yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Tetapi ingat, materi ini adalah materi pengulangan dari SMP. Bagi yang pernah SMP, ada yang pernah SMP nggak? Silahkan open mic. Yang pernah sekolah SMP. Saya, Pak. Oh, Saya, Pak. ada ya. Oke. Saya, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, atau MTS. Nah, MTS juga ini materinya pernah diajarkan di MTS. Gitu. Ada, kalau semuanya MTS dan SMP, insya Allah kalian seharusnya paham materi ini. Nah, materinya apa aja yang akan kita pelajari dalam 1 semester? Yang akan kita pelajari dalam 1 semester itu adalah yang pertama besaran dan pengukuran. Masih ingat nggak? Mungkin yang kalian ingat besaran pengukuran itu apa ya? Ada? Mungkin sekilas lah, Pak, besaran pengukuran itu ini loh gitu. Silakan, nggak usah malu-malu. Panjang Oh, lebar. panjang lebar. Sip. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini kalian ingat nggak? Usaha, energi, dan daya? Mungkin ingat? Ingat, Apa itu? ingat. Materinya tentang apa? Usaha UW energi. Energinya contohnya apa aja energinya? Energi. Oh, energi uap. Oke, energi uap. Oke, ya itulah ya. Terus ini materi yang ketiga, elastisitas. Apa itu elastisitas?
Kalau kita belajar pegas, nanti kita akan belajar pegas. Pegas itu bisa dirangkai apa enggak gitu ya. Nah, itu kita belajar di situ. Yang keempat adalah kita akan belajar tentang getaran sama gelombang. Ada yang tahu nggak bedanya getaran sama gelombang? Ada yang tahu? Halo? Oke, nggak ada. Oh, lupa Pak. Saya benar-benar lupa Pak terkait dengan itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari di bab 4. Dan yang terakhir adalah materinya tentang optika, tentang lensa-lensa nanti kita akan belajar di bab kelima. Mudah-mudahan materi ini tercapai semuanya di semester 1. Dan apabila ini tidak tercapai, maka kita pelajari di semester 2. Itu ya. Baik, itu sekilas terkait dengan materi kita yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, sebelum kita memulai materinya ya, sebelum kita memulai materinya, ini saya stop sharing dulu. Saya akan mengirimkan link presensi untuk kalian ya, link presensi untuk kalian. Nah, jangan lupa nanti melakukan presensi dan screenshot terkait dengan materi yang akan kita pelajari ya. Nah, ini saya kirim di kolom chat ya, di kolom chat. Siapa ini? Alvin. Oke, masih error. Oke, nggak apa-apa. Torik, nggak apa-apa. Itu formnya silahkan nanti di apa namanya diisi. Dan saran saya gunakan email sekolah. Kalau tidak menggunakan email sekolah, kemungkinan tidak akan bisa atau butuh akses, minta izin akses. Nah, jadi kalian harus menggunakan email sekolah. Nah, ini juga sebelum melangkah jauh ya. Apa-apa yang terkait dengan sekolah gunakan email sekolah. Jangan menggunakan email pribadi karena nanti biar lebih enak gurunya, kalian juga lebih enak tidak terkendala. Jadi kalau kalian di HP usahakan nanti emailnya ketika mau mengirim tugas, usahakan emailnya sudah diganti ke email sekolah. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan LMS. Ada yang sudah buka LMS? Ada yang sudah buka LMS? LMS itu sudah, Pak. bentuknya kayak gini. Belum, Pak. Ada gangguan masih. Oke, ada gangguan. Yang sudah buka atau yang belum, ini saya sedikit memberikan penjelasan terkait dengan bentuk LMS ya. Yang pertama adalah di situ ada presensi. Di sini ada presensi di LMS itu. Silakan nanti ketika masuk, ketika kalian mengakses, usahakan melakukan presensi. Ya, melakukan presensi. Terus pendahuluannya dibaca juga. Dan sebelum kalian ke materi, kalian pretest dulu. Kalian melakukan pretest. Ini kita sampai jam berapa nanti? Jam 7.30 ya? Benar ya? Halo? Siap, Pak. Benar, Pak. Oke, Iya, Pak. jam 7.30. Nah, sebelum kita ke materi, silahkan buka LMS-nya, silahkan melakukan kegiatan mulai dari presensi, pendahuluan, dibaca ya, diklik, sampai ke pretest. Nah, silahkan dikerjakan pretestnya, saya kasih waktu sampai jam 7. Insya Allah cukup itu, karena soalnya hanya 5. Ya, soalnya itu hanya 5. Jadi saya rasa 5 menit itu cukup untuk mengerjakan soal ini. Silahkan kerjakan sebisanya, ya nggak harus benar semua, ya sebisanya yang kalian ingat terkait dengan materi ini. Silahkan ke LMS dulu untuk melakukan pretest. Baru nanti kalau sudah jam 7 akan saya jelasin materinya. Oke? Pak, izin bertanya. Iya, silahkan Mbak. Kalau ada yang masih ada gangguan gimana ya, Pak? Ya, nggak apa-apa Mbak. Paling nggak ini saat ini nanti dicoba. Kalau memang yang masih ada gangguan, nanti setelah sudah tidak ada gangguan, silakan melakukan pretest ini.
Nah, bagi Ya yang Pak, terima oke, kasih. oke, nggak apa-apa. Misalkan nanti ternyata untuk membuka LMS kalian harus off cam, nggak apa-apa. Kalian off cam dulu, terus gunakan ini, melakukan pretest ini, baru nanti on cam lagi, ya. Saya kasih waktu 5 menit ya, kurang lebih 5 menit lah, 5 apa sampai mentok-mentok mungkin nanti 7 apa 8 menit. Silakan. Ini saya stop sharing dulu. Sambil ngemil, sambil minum nggak apa-apa, mungkin sambil sarapan, sambil ngerjain itu 5 menit cukup lah sambil untuk sarapan, ngemil-ngemil ya. Saya tutup dulu, saya tinggal kalian mengerjakan itu sampai ini saya kasih ini aja lah materi ini ya. Oke, materinya nanti akan kita pelajari ya. Ini saya stop video dulu. Siapa?
Oke, sudah ya? Sudah melakukan pretest semuanya? Belum, Pak. Ada yang benar semua? Ada yang nilainya dapat 100 mungkin, atau ada yang salah semua? Oh, belum, Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa lah. Yang kendala jaringan, yang belum nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita akan ke materinya ya. Kita akan ke materinya. Siap untuk materi kira-kira? Silahkan Pak. jawab siap atau kasih jempol ya, atau Siap, open mic. Pak. Oke, siap. Pak. Siap, Pak. Nah, nanti kita akan belajar konsep besaran dan satuan. Nah, pertanyaannya ini. Kira-kira yang kalian tahu di SMP dulu, besaran itu apa sih? Yang kalian tahu lah, silahkan. Bisa chat, bisa kolom, bisa open mic. Yang kalian tahu. Yang kalian inget lah. Pak, ini masalahnya udah hampir 3 tahun loh Pak. Saya belajar ini. Dan pada saat pelajaran ini nih, saya ke kamar mandi Pak. Sampai pelajarannya habis Pak. Gitu ya. Jadi saya lupa semua Pak. Ini gimana ini Pak. Gitu. Atau mungkin yang lain. Biasanya cewek itu rajin. Jadi biasanya cewek masuk ini pelajaran ini. Silahkan, mungkin ada satu. Atau kalau nggak berani open mic, chat saja. Di kolom chat itu. Nggak ada juga. Waduh. Apa ya? Gitu ya. Gini ada daerah. Sebelum saya jelasin ke konsepnya. Misalkan ada kalimat gini. Saya kasih nama. Saya mohon maaf. Nyoman asli mana man? Bali, Pak. Asli Bali. Ini sekarang Iya. di Bali berarti ya? Enggak, saya sekarang tinggal di Kota Batu, Pak. Di Kota Batu. Oke. Nyoman di Kota Batu. Nah, Man, boleh tahu ini bukan body shaming ya. Kalau boleh tahu tingginya berapa, Man? Saya sekitar 173 cm. 173 cm. Kalau berat badannya? 95 kg. 95 kg. Di situ dingin ya, otomatis Batu ya? Siap, Pak, ya. Dingin. Berapa derajat, Mas? Di Suhunya? sini rata-rata 16 derajat, Pak. Rata-rata 16 derajat. Kalau pagi gini ya. Nyoman udah sarapan belum pagi ini? Siap belum, Pak? Baru minum Belum. teh Oke. aja, Pak. Masih minum teh aja. Oke. Nah, tadi itu adalah pembicaraan saya terkait dengan besaran. Kira-kira dari tadi itu ada yang masih ingat nggak terkait dengan besaran? Yang saya tanyakan ke Nyoman tadi. Seperti itu, sebesaran itu yang saya ingat itu seperti satuan besaran kayak kilogram, sentimeter, celcius, kemudian Oke. ada satuan internasional, saya juga lupa, Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain gimana? Yang terkait dengan cerita yang saya diskusi dengan saya tanya-tanya ke Nyoman itu adalah bentuk dari besaran. Nah, oke, kalau kalian masih belum ingat ya, atau mungkin masih lupa atau masih melupakan, saya kasih ingat. Ini nih, besaran itu konsepnya adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dia memiliki nilai serta dinyatakan dengan satuan. Maksudnya gimana ya? Jadi tadi kalau saya tanya, Nyoman tingginya berapa? Nah, tinggi itu kan disebut dengan besaran. Tinggi bisa diukur nggak? Bisa. 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 Oh, tadi tingginya 173. Nah, itu ada nilainya. 173 itu nilainya. Nilai dari besarannya. Besarannya namanya tinggi, nilainya 173 dan ada kalimat sentimeter. Itu adalah satuannya. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang dapat kita ukur, yang bisa kita ukur. Maya mengukurnya menggunakan alat. Kalau tinggi menggunakan meteran, kalau suhu menggunakan termometer gitu ya. Kalau berat menggunakan timbangan, nah, dan memiliki nilai dan juga dinyatakan dengan satuan. Itu yang disebut dengan konsep besaran. Sudah bisa dipahami kira-kira?
Siap, Siap, Pak. Suku, Pak. Oke, saya. Nah, contohnya ini. Nah, contohnya adalah tinggi seseorang dapat diukur dengan meteran, memiliki nilai misalnya 175 dan dinyatakan dengan satuan contohnya sentimeter. Itu yang disebut dengan besaran. Kalau Nyoman tadi saya ingatnya itu lupa yang sentimeter, kilogram, Celsius. Nah, itu disebut dengan ini. Nah, disebut dengan satuan ya, Nyoman ya. Nah, kalau satuan apa? Satuan itu adalah pembanding dari suatu pengukuran besaran. Jadi membandingkan, oh ini tingginya berapa senti gitu. Itu pembanding dia. Jadi satuan itu pembanding dari besaran itu sendiri. Nah, nanti satuan itu ada macam-macamnya. Ada senti, ada kilogram, ada Celsius, ada volt, ada newton, ada sekon, ada jam, dan segala macam. Nah, tergantung dari besarannya. Nanti kita akan belajar itu. Nah, ini ya. Nah, satuan itu bisa macam-macam. Ada yang meter, ada yang sentimeter. Tapi intinya sama. Dia satuan besaran panjang. Contohnya kayak gitu. Oke, saya lanjutin ke sistem satuan. Seperti yang... Oke, boleh. Tadi siapa itu yang bawa chat ya. Nah, kita ke sistem satuan. Kata Nyoman tadi itu kan ada sentimeter gitu ya. Ada SI. SI itu apa gitu ya. Nah, ini saya jelasin. Nah, di sistem satuan itu kita bagi menjadi 3. Ada sistem MKS, ada sistem CGS, ada sistem British. Ini apa ini? Bedanya apa ini? MKS, CGS sama British. Nah, bedanya itu ini. Nah, bedanya sistem satuan itu adalah kita ambil 3 besaran umum aja. Besaran panjang, massa, sama waktu. Ya, ini kita ambil 3 besaran umum. Ini yang biasanya kalian pasti tahu lah, besaran itu panjang, massa, waktu, pasti tahu. Nah, MKS itu singkatan dari meter, kilogram, sekon. Nah, ini biasanya sebagai sistem satuan internasional. Jadi kalau panjang itu satuannya meter, itu internasionalnya kayak gitu. Kalau massa satuannya kilogram, itu internasionalnya kayak gitu. Kalau waktu sekon. Loh, apa ada satuan dari panjang yang tidak meter? Dia ada, namanya apa? CGS, sistem sentimeter. Ada sentimeter kalau di panjang, kalau massa itu diagram, kalau waktu masih sekon, ya. Ada desimeter kalau dipanjang. Nanti kalau massa ada mungkin hektogram dan segala macam gitu ya. Nah, sama aja. Nah, kalau di British gimana? British itu biasanya yang digunakan di Eropa. Kalian pernah bentar ya. Bentar, ini masih ada kendala. Bentar ya. Oke. Nah, kalau di British itu pernah dengar ini enggak? Inci. Pernah, Pak. Pernah dengar? Ah, itu sistemnya British ya. Nah, kalau British itu kalau panjang itu dia disebut dengan kaki atau inci. Kalau massa mereka nyebutnya pound. Ya, pound atau LB gitu ya. Nah, kalau waktu mereka masih sama menggunakan sistem sekon juga. Nah, ini kalau British biasanya digunakan di Eropa sama Amerika. Kalau kita Indonesia itu biasanya menggunakan MKS umum. Ada juga yang menggunakan CGS juga gitu ya. Ini untuk CGS biasanya untuk obat-obatan, massa itu dia menggunakan sistem CGS. Nggak mungkin kan ada masukkan tepung sebanyak 0,000 gram gitu kan. Ya biasanya 0,0 kilo. Jarang kan kita menggunakan istilah kilo kalau dalam memasak. Atau dalam obat-obatan juga jarang. Biasanya kita menggunakan gram atau senti gitu ya. Bahkan juga kalau di volume itu liter ya. Nah, itu terkait dengan sistem satuan. Berarti sudah tahu bedanya kan? Satuannya MKS, TGS sama British. Jadi nggak usah bingung. Loh Pak, nanti kok tiba-tiba panjang satuannya kok tiba-tiba sentimeter. Atau tiba-tiba panjang satuannya kaki. Ya, jadi kamu nggak usah bingung. Atau kalian nggak usah bingung. Itu tergantung dari sistem satuan yang digunakan.
gunakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum kita lanjutin ke materi berikutnya. Oke, nggak ada. Diam berarti saya anggap nggak ada. Nah, kita lanjutin ke besaran pokok. Ada yang masih ingat nggak besaran pokok itu apa? Jangan terpesona sama gambarnya ya. Ya, nanti terpesona sama gambarnya. Ya, Nah, besaran pokok. Masih ingat nggak besaran pokok itu apa ya? Mungkin ada yang masih ingat besaran pokok. Halo? Besaran yang sudah ditentukan, ya, yang sudah ditentukan. Ya, Mungkin. besaran itu sudah ditentukan. Oke, Ahmad Abian ya. Makasih. Ahmad Abian ya, yang tadi yang ini, yang open mic. Terima kasih Mas Iya. Abian. Nah, besaran yang sudah ditentukan, apanya yang ditentukan Mas Abian atau yang lain? Apanya yang sudah ditentukan? Satuannya. Satuannya. Jadi gini, besaran dasar yang satuannya telah ditetapkan oleh para ilmuwan. Tujuannya apa sih? Biar tidak ada kebingungan. Jadi biar kita sepakat bahwa bahwa panjang itu satuannya meter, umumnya meter gitu. Biar nggak ada yang bilang, kamu tingginya berapa? Kamu tingginya berapa? Oh, saya tingginya 10 hasta. Ada yang bilang, oh saya 5 depa misalkan. Kan jadi bingung nanti. Hasta itu berapa ya? Depa itu berapa ya? Akhirnya dibuatlah sebuah kesepakatan bahwa besarannya ini, satuannya seperti ini. Gitu. Itu yang disebut dengan besaran pokok. Masih ingat nggak jumlahnya besaran pokok itu ada berapa? Ada tuh? Ada 7. 7. Coba disebutin apa aja deh. Apa aja? Besaran pokok yang pertama. Jumlah zat. Jumlah zat. Ada panjang, Oke. masa, Jumlah zat, panjang, masa. Terus masih 3. Waktu. Terus jumlah zat Waktu arus. itu saya. listrik, jumlah Oke. zat, jumlah cahaya. Oke, kita coba satu-satu ya. Panjang. Ya, benar ya. Satuannya apa? Meter. Terus massa, kilogram. Terus waktu, second. Ya, terus suhu. Satuannya suhu apa? Kelvin ya, bukan Celsius. Ingat, kalau di Indonesia kita menggunakan Celsius, tapi kalau internasionalnya kita menggunakan Kelvin. Ini tergantung dari kesepakatan juga. Kuat arus ada ampere ya satuannya. Sedangkan jumlah zat ini yang dulu terkenal, dulu banyak didatangi oleh orang-orang. Sekarang udah mulai sepi ya satuannya. Apa satuannya? Mol ya. Jadi nanti kalau kamu tanya besaran yang biasanya dikunjungi orang adalah jumlah zat karena satuannya mol. Itu bisa dibuat tebak-tebakan kayak gitu ya. Terus ada yang terakhir adalah intensitas cahaya yang satuannya adalah candela ya. Nah, kalian masih ingat nggak gimana cara menghafalnya atau mengingat dari 7 besaran pokok ini? Masih ingat? Pernah diajarin nggak sama gurunya? Oh, cara mengingat 7 besaran pokok ini gimana ya? Punya nggak di SMP dulu? Pernah Pak, tapi lupa. Oh, pernah tapi lupa. Ini saya ingetin ya. Nah, ini nih. Cara mudah mengingat besaran pokok. Caranya adalah dengan menggunakan jembatan keledai yang kita kenal dengan istilah jiwa SMP. Atau kamu kan masih jiwa SMP nih. Belum SMK banget. Nah, jadi kita ingat jiwa SMP. Loh, maksudnya gimana? J-nya itu apa? J-nya itu adalah jumlah zat. Ayo coba. I-nya kira-kira apa? Intensitas cahaya. W-nya? Waktu. Waktu. A-nya? Ampere. Ampere atau arus listrik ya. Jangan satuannya ya. S-nya apa? Suhu. Suhu. M-nya? Suhu. Masa. Massa zat.
P-nya Panjang. panjang. Jadi kalau disingkat dengan istilahnya jiwa SMP. Jadi besaran pokok itu apa? Jiwa SMP gitu ya. Ya, besaran pokok apa? Jiwa SMP. Gitu ya. Jadi ingat ya, gampang ya mengingatnya ya. Oke. Nah, materi besaran pokok udah selesai. Jadi kalian boleh bertanya terkait dengan besaran pokok. Kalau nggak ada, saya lanjutin ke materi yang kedua, yaitu adalah besaran turunan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ke besaran turunan ya. Saya ke besaran turunan. Oke. Nah, kalau kita udah belajar besaran pokok, sekarang kita akan bicara tentang besaran turunan. Kira-kira besaran turunan itu apa ya? Kalau pokok itu adalah satuannya itu ditetapkan. Nah, kalau turunan berarti gimana? Yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, apanya yang diturunkan, Mas? Satuannya mungkin. Satuannya, si pinter. Kalau besaran pokok, satuannya ditetapkan. Berarti kalau besaran turunan, ya gampang. Berarti satuannya diturunkan dari mana? Dari besaran pokok. Nah, gitu ya. Jadi besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Berarti kenapa kita belajar besaran pokok? Karena nanti banyak besaran-besaran di fisika itu ternyata besaran turunan. Nah, kalau kalian nggak tahu besaran pokok, besaran turunannya agak susah nantinya. Nah, makanya harus bicara besaran pokok dulu, baru kita ke besaran turunan. Nah, nanti sehingga satuannya besaran turunan itu disusun dari satuan besaran pokok. Contohnya gini. Ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah gimana cara menentukan satuan dari besaran turunan. Ini saya agak percepat karena kita waktunya sampai jam 7.30 ya. Cara menentukannya itu ada langkah-langkahnya. Ini harus kalian pahami ya, nanti untuk mempermudah kalian tahu gimana cara menentukan satuan dari besaran turunan. Yang pertama adalah nanti kalian harus tahu nama besarannya apa. Nanti saya kasih tahu contohnya. Nama besaran yang akan ditanya apa, terus rumusnya apa, dan satuan dari besaran pokoknya apa. Oke, contoh ya. Contoh kita punya besarannya luas. Nah, itu nama besarannya namanya luas. Pertanyaan saya, rumus dari luas apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Nah, ini kan, aduh langsung. Panjang kali lebar. Nah, berarti kita punya panjang dan lebar. Panjang itu satuannya apa ya di besaran pokok? Oh, ternyata meter. Lebar itu apa satuannya juga meter. Maka satuan dari luas itu adalah meter pangkat 2. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya? Bisa. Ya. Oke. Saya kasih contoh lain. Contoh lain adalah besaran namanya apa? Kecepatan. Rumusnya kecepatan masih ingat? Enggak? Masih ingat enggak? Rumusnya kecepatan. Ah, ini jarak dibagi waktu. Berarti satuannya apa? Jarak itu sama dengan apa kira-kira kalau di besaran pokok? Kilometer. Jarak. Kilometer. Ingat kita gunakan satuan SI, satuan MKS. Kalau kilometer itu Meter. kalau maka meter. Kalau waktu satuannya apa? Second. Second. Maka satuan dari kecepatan adalah meter per second. Bisa dipahami sampai sini? Siap, paham, Pak. Paham ya? Oke, satu lagi, percepatan. Apa satuan dari percepatan? Kalau lupa ini saya kasih tahu. Kecepatan dibagi dengan waktu, ya. Kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, sekarang saya tanya. Kecepatan satuannya apa tadi? Meter per second. Meter per second. Waktu satuannya apa? Second. Second. Coba kamu bagi meter per second dibagi second. Satuannya apa jadinya? Meter per second kuadrat. Meter per second kuadrat. Pinter. Anaknya siapa? Kok pinter banget ya?
Itu ya. Oke, saya kasih contoh lagi satu. Gaya, apa rumusnya gaya? Massa kali percepatan. Berarti gaya satuannya apa dong? Ayo. Gaya satuannya apa? Massa itu satuannya apa massa? Kilogram. Kilogram. Percepatan? Meter per kuadrat. Maka maka satuan dari gaya apa? Ya, Kilogram meter per second kuadrat atau dikenalnya dengan istilah Newton. Nah, Newton itu adalah satuan dari ini. Sebenarnya nama aslinya adalah kilogram kali meter per second kuadrat. Ya sama dengan nama orang gitu kan. Nama orang itu kan ada nama panjang, ada nama yang terkenalnya. Contoh misalkan saya ini yang muncul di saya ini Mutiah Arafah. Nah, itu kan nama panjangnya itu. Tapi kan ada nama panggilannya Arafah Rianti misalkan. Nah, ya benar ya, nama panggilannya Arafah Rianti. Ini Mutia. Pak. Oh enggak ya. Kalau Arafah Rianti itu siapa? Artis. Artis ya, komika yang PS-nya lagi sepi gitu ya. Kalian ngikutin nggak? Oh nggak ngikutin. Oke. Nah dari sini ada pertanyaan nggak nih terkait dengan cara menentukan satuan dari besaran turunan? Kalau nggak ada saya kasih pertanyaan nanti. Masih aman? Aman, Pak. Oh, aman ya. Oke, sekarang kita coba yang ini. Kita coba yang ini nih. Nah, soal yang pernah muncul ya. Kita coba. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih yang benar? Loh Pak, saya nggak tahu momentum Pak. Saya nggak tahu gaya Pak. Saya nggak tahu daya. Oke, saya kasih clue-nya. Momentum itu apa? Ya, silakan dilihat dulu. Berarti kita nanti ada gaya, ada momentum, ada gaya, ada daya. Nah ini nih saya kasih rumusnya dari masing-masing ya. Momentum itu massa kali kecepatan. Kira-kira satuannya apa jadinya? Momentum itu satuannya adalah nanti di soal, insya Allah akan dikasih tahu rumusnya apa, nama besarannya apa, rumusnya apa. Karena target kita adalah kalian mencari satuan besaran. Jadi nggak usah bingung, loh Pak saya nggak hafal rumusnya, tenang. Nanti di soal ketika ada post test atau ada pre-test, itu pasti ada rumus dari besarannya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah takut ya. Nah oke, kira-kira berapa nih momentum sama satuan dari momentum apa nih? Kilogram kali Kali meter. Kilogram Kilogram kali meter per Meter per second. second. Oke, kilogram kali meter per second. Oke, sekarang yang kedua, gaya tadi udah ya, saya skip ya. Yang dua, yang gaya saya skip karena sudah kita jelasin di awal. Nah, kalau daya itu rumusnya ini. Gaya kali kecepatan. Nah, kira-kira apa jadinya? Ayo silahkan dioret-oret di bukunya, di buku tulisnya, silahkan dicoret-coret ya. Dikerjakan, dicoba, kira-kira ini benar nggak nih? Yang mana kira-kira jadinya apa? Apa? Ada yang mau menjawab? Satuannya adalah nggak usah malu, salah nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak akan dijewer. Oh Pak, saya nanti dijewer. Watt, Pak. Oh, hah? Watt itu nama kerennya Mas. Nama kerennya adalah watt. Watt. Nama kerennya, tapi nama panjangnya apa? Satuan yang paling panjang. Maksudnya satuan dia sebelum jadi watt. Kilogram meter persegi kubik. Oh, satu-satu. Saya minta Fonda dulu.
Yang lainnya coba di mute ya. Fonda gimana Fonda? Kilogram Kilogram kali meter per sekon kuadrat kali meter per sekon. kali oke. Kilogram kali meter. Kalau Eh. saya ya. Ya, Bentar. Saya kasih tulisan ya. Apa tadi? Kilogram. Ini saya kilogram pakai mouse kilogram meter kali meter per sekon per kuadrat sekon kuadrat kuadrat terus dikali meter per sekon. meter per second. Nah, kalau kayak gini gimana Pak? Sederhanakan, Pak. Gabungin yang masih ada 2 itu gabungin jadi 1 gitu loh. Ya, Sederhanakan. gabungin jadi 1. Jadinya apa kira-kira? Kilogram Jadinya apa? meter per second. Kilogram Kilogram meter kilogram meter Per second kubik. Persegi. apa? Rehan deh. Virial ya. Oke, silahkan Virial. Virial Jihan. Kilogram kali meter kuadrat per sekon kali kubik. meter kuadrat per second kubik. Yes, terima kasih. Ya, jadi kalau kita tulis adalah ini saya hapus dulu ini. Ya, yang warna merahnya ya. Nah, jadi kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Loh, kok bisa? Karena meter dikalikan dengan meter. Jadinya meter pangkat 2. Iya kan? Matika. Sesuatu kalau terus second sama-sama di bawah, satunya pangkat 2, satunya 1. Maka ketika menjadi 1 jadinya pangkat 3. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Loh, Pak, tapi saya kalau menuliskan itu namanya watt. Iya, itu nama kerennya. Sama dengan gaya. Nama kerennya gaya apa? Nama keren dari gaya Newton. Tapi nama satuan aslinya ini. Sama nanti di daya pun sama. Satuan aslinya adalah ini. Tapi satuan kerennya adalah watt. Loh Pak, nanti kalau kita di materi ini pakai watt, salah nggak? Saya anggap salah. Karena yang kita minta sementara ini. Nanti kalau sudah materi yang lain, silahkan menggunakan watt. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini ada 2 menit waktunya karena ini materinya kayaknya udah selesai nih waktunya ya. Jadi kalau kita cek dulu apakah benar yang tadi, yang ini salah, yang ini juga salah ya. Kenapa salah? Kalau kita lihat di pilihannya itu, pilihannya apa aja tadi? Yang pertama itu. Saya ke slide dikit, sorry. Masih banyak itu. Nah, ini tadi ya. Ini kilogram per meter ini benar, yang ini kurang apanya? Kalau ini kurang kuadratnya ya. Yang ini. Nah, ini kurang kuadratnya, sedangkan yang ini itu kurang pangkat 3-nya, kurang 1 pangkatnya. Jadi pilihannya jawabannya apa ini? Jawabannya adalah Satu saja. 1 saja. Oke. Oke, ada pertanyaan kira-kira dari materi ini. Jadi materi pertama yang sini, yang kalau saya ke ini, materi besaran dan satuan udah selesai. Kalau saya kasih model pretestnya yang belum pretest, silahkan nanti pretest. Seharusnya pretest itu dipakai sebelum ini ya. Sebelum apa namanya? Sebelum belajar. Pretest dulu baru nanti. Nah, ini contohnya. Dalam sistem satuan internasional, satuan kalori itu apa? Nah, nanti kamu ini ya, kerjakan ya. Itu soal yang pertama, soal kelima. No, soal pertamanya ini. Besaran turunan yang saja. Mana ini besaran turunan? Yang mana? Nah, gitu. Oh, file PPT-nya ada di mana? Nah, file PPT-nya ada di sini, Mbak. Mbak apa Mas tadi yang tanya itu? Tenang, itu ada di LMS kita, di materi ya.
di materi ini udah ada nih. Nah, udah ada nih. Besaran satuan dan besaran turunan udah ada. Oke? Nah, ini video tapi slide-nya beda dengan yang punya saya. Tapi kalau materinya itu sama. Kalau kita klik di sini, dia akan muncul modelnya kayak gini, Mbak. Nah, ini besaran pokok tadi ya. Besaran pokok. Nah, ini nih materinya. Ini ya materinya. Nah, udah sama kok dengan yang ini. Nah, ini ya. Ini kalau besaran pokoknya. Terus kalau besaran turunannya juga sama. Materinya udah saya share di LMS. Silahkan nanti di download ya. Di download materinya. Nah, ini sama ya. Silahkan di download nanti. Sama kok dengan yang saya. Ya. Oke. Itu saya kira udah lebih 1 menit. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Bisa kita akhiri. Karena kita tadi pagi berdoa, maka kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa by WA atau di grup ya, nanti bisa by WA atau di LMS, silahkan nanti di LMS bisa kalau ada kayaknya ininya. Kalau enggak langsung by SMS saja. By WA ya. Dan kalian coba silahkan mengerjakan yang post testnya ya. Terima kasih gitu ya, saya akhiri karena saya juga ada jam lagi di kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, saya izin live meeting. Ya, siap Pak, terima kasih. Oh iya, jangan lupa melakukan itu presensi ya di formnya. Silakan ketua kelas mengcopy terus dikirim ke grupnya, Bapak. Ya, Pak.